legislatif. Pasti yang dimaksud pengembangan legislatif. Legislatif di sini tuh dia kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan. Jadi lebih ke arah uh, peraturan pemerintah, entah itu pemerintah pusat, entah itu pemerintah daerah, entah itu lembaga-lembaga yang berhubungan langsung dengan proses perdagangan atau proses produksi atau proses periklanan. Nah, peraturan itu juga nggak akan stagnan atau peraturan itu juga nggak akan tetap, tapi dia juga akan berkembang. Berkembangnya bagaimana? Itu berdasarkan dengan kondisi pasar, berdasarkan dengan kondisi suatu negara, berdasarkan dengan uh, budayanya, berdasarkan dengan kondisi perekonomiannya. Jadi perkembangan-perkembangan peraturan itu juga harus diikuti oleh produsen dan harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, manajemen itu harus sadar akan posisi saat ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika ini dalam hal daur hidup produk ya, jika sudah tahu konsumen mulai bosan dengan produk kita harus mencanangkan produk baru, kita harus membuat inovasi. Itu salah satu contohnya sadar akan posisi. Atau ketika sudah tahu ada kompetitor lain mulai memasuki pasar kita tetap diam saja, itu bunuh diri namanya. Jadi harus sadar akan posisi saat ini. Meskipunlah kamu termasuk produsen yang kuat dalam suatu pasar, tapi tetap saja harus memperhatikan kompetitor kita, pesaing kita, meskipun dia pesaing baru. Kemudian hal-hal lain yang harus dipertimbangkan adalah konsistensinya. Konsistensi kita terhadap pengalaman dan interpretasi. Lebih penting lagi konsistensi manajemennya terhadap pengalaman dan interpretasi. Seperti contohnya, ketika program dari sebuah manajemen itu pernah gagal, kemudian kita mengevaluasi kenapa gagal, dan kita melakukan interpretasi hasil, sehingga kita mendapatkan faktor-faktor yang membuat gagal. Jangan sampai yang dimaksud konsistensi di sini adalah tetap. Jadi bukan tetap akan menggunakan itu, tapi tetap memperhatikan itu. Ketika kita gagal, kita nggak akan tetap menggunakan itu, tapi kita tetap memperhatikan itu untuk melakukan pengembangan. Tapi ketika kita sukses, kita akan konsisten dengan metode-metode yang kita gunakan sehingga kita bisa sukses. Dan ada kemungkinan lain konsistensi di sini adalah jika kita sebuah perusahaan baru, jika kita sebuah produsen baru, itu nggak akan menutup kemungkinan di awal peluncuran produk kita, di awal kita memproduksi, di awal kita berusaha, kita gagal. Itu nggak akan menutup kemungkinan itu terjadi. Nah, ketika kita gagal, itu bukan berarti konsumen nggak menyukai produk kita. Itu bukan berarti metode yang kita gunakan itu salah. Tapi itu mungkin saja konsumen belum terlalu mengenal kita. Itu mungkin saja konsumen itu setia pada produk dari pesaing kita yang sudah lama digunakan oleh dia. Jadi nggak ada yang salah sama metode yang kita gunakan. Kita hanya perlu konsisten. Kita hanya perlu nggak ada yang salah dengan kita. Kita harus tetap sabar dengan konsumen kita. Kita harus tetap mendekati dia dengan cara kita sehingga dia mengenal kita. Karena kita konsisten, dia tahu ya ini yang kemarin. Ya ini yang dulu, ya ini yang kemarin gini seperti itu. Jadi dia mengenal kita dari konsistensian kita yang juga akan menjadi jati diri dari kita. Nah, yang terakhir itu sinergisme strategi pemasaran dengan pendapatan dan target. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita merancang sesuatu, kita menentukan strategi kita, itu kita harus memperhatikan cost and benefit atau biaya dan hal-hal yang akan kita dapatkan. Jangan sampai biaya itu melebihi pendapatan atau biaya terlalu tinggi
tapi pendapatan yang kita hasilkan itu sangat rendah. Oleh karena itu, sinergisme antara strategi-strategi yang kita canangkan itu harus kita sesuaikan dengan biaya-biaya yang bakal kita keluarkan dan pendapatan-pendapatan yang akan kita hasilkan. Nah, sekian untuk modul 6 dan 7. Apakah ada pertanyaan? Halo? Udah tidur semuanya ya? Aduh, aku mendongeng nih ya.